Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, Sistem Inventaris untuk UMKM-nya klinik, dan saya akan bacakan sedikit beberapa hal. Berdasarkan diagram alir yang diberikan sistem ini, nampaknya merupakan sistem manajemen inventaris obat sebuah fasilitas kesehatan, misalnya klinik atau rumah sakit dan hal sebagainya. Sistem ini mengelola data terkait stok obat, pesanan obat, dan beberapa interaksi dengan supplier obat. Fungsi utama dari sistem ini yaitu mengelola stok, melacak jumlah obat yang tersedia, dan memberikan peringatan jika stok menipis. Pengelolaan pesanan, mengelola proses pemesanan obat dari supplier hingga penerimaan barang. Dan ada pelaporan juga, menyediakan data terkait penggunaan obat, stok obat, dan riwayat pesanan. Nah, di sini ada data dan dokumen seperti data stok seperti apa, dan data obat seperti apa, data pesanan, dan berbagai macam data lainnya. Nah, hubungan admin dengan sistem itu ada dua ya, yaitu saling si proses memberikan laporan stok dan laporan inventaris, data-data laporan kayak gitu lah ya. Admin juga akan memberikan data masuk yang telah dipesan. Nah, kenapa itu dipesan? Karena si admin harus memesan lewat si sistem, dan si sistem akan mengirimkannya ke supplier. Nah, si supplier nanti akan mengirimkan data yang diberikan si admin untuk diberikan ke si sistem. Nah, untuk yang tenaga kesehatan ini, nanti akan diberikan data stok dan informasi yang lainnya. Dan tenaga kesehatan juga akan memberikan resep obat, data, dan permintaan apapun. Nah, si supplier ini kan yang mengirim dan menerima data lah ya. Kalau mengirim istilahnya mungkin mengirim barangnya lah, gitu. Supplier ini akan memberi data obat baru dan mengonfirmasi ke manajemen obat. Nah, manajemen obat ini akan menyimpan data, dan data ini akan dicatat oleh penerimaan obat. Ya, yang menerima obat itu ya bisa dari admin dan tenaga kerja juga. Di proses dan entitas ini, si admin itu akan memberikan data stok dan akan memesan obat-obat yang kurang ke manajemen stok. Nah, si manajemen stok akan memberikan laporan stok permintaan pembelian obat. Nah, manajemen stok juga akan memberi data permintaan ke manajemen inventaris yang lebih lanjut menanganinya ya. Untuk tenaga kesehatan itu dia bisa sebagai penggunanya dan yang memakainya lah ya. Contohnya misal seorang dokter yang memakai alat ya, dan misal si alatnya itu rusak, nah itu bisa dilaporkan kepada si inventaris. Nah, si inventaris kan nanti akan melaporkan itu ke admin. Nah, si admin nanti akan memberikan hal itu ke manajemen stok. Nah, si manajemen stok misal memeriksa atau memberikan keterangan ketersediaan stok ke si dokter tadi. Nah, kayak gitu. Jadi si dokter bisa memakai alat yang baru. Nah, kayak gitu. Nah, untuk prosesnya mungkin dari saya sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihat. Saya dari kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan DFD level 1 untuk sistem inventaris klinik. Sistem inventaris klinik adalah sistem yang penting untuk mengelola persediaan obat-obatan dan alat kesehatan di klinik. Sistem ini akan membantu klinik dalam mencatat stok, memproses transaksi, memantau stok minimum, dan menghasilkan laporan inventaris. DFD level 1 ini merupakan representasi visual dari alur data dalam sistem. Diagram ini menjabarkan proses utama dalam sistem inventaris klinik menjadi sub-proses yang lebih detail. Penjelasan DFD level 1 ini menggambarkan sistem inventaris klinik dengan 4 proses utama. Yang satu ada manajemen, mengelola stok obat, termasuk juga menerima data stok masuk, data supplier, memperbarui data stok, memproses permintaan obat dari tenaga kesehatan, membuat permintaan beli obat ke supplier. Terus manajemen inventaris, mengelola data inventaris secara umum, termasuk juga memproses permintaan inventaris dari admin, memberikan informasi ketersediaan inventaris, membuat laporan inventaris. Terus ada juga manajemen obat, mengelola penggunaan obat, termasuk juga menerima resep obat dari tenaga kesehatan, mengurangi stok obat berdasarkan resep, memberikan informasi stok obat ke tenaga kesehatan. Terus ada juga membuat pesanan obat, termasuk menerima data permintaan inventaris dari penggunaan inventaris dan data permintaan masuk, membuat pesanan. Nah, untuk entitas eksternal, supplier pihak eksternal menyediakan obat dan alat kesehatan. Terus tenaga kesehatan membuat resep obat, meminta informasi stok obat. Terus admin mengelola sistem, membuat laporan, meminta informasi inventaris. Terus untuk data store inventaris menyimpan data inventaris secara umum. DFD ini juga menunjukkan aliran data antar proses dan entitas seperti data stok masuk, data pesanan obat, laporan stok, permintaan inventaris, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, DFD level 1 ini memberikan gambaran yang jelas tentang alur kerja dan proses-proses yang terjadi di dalam sistem inventaris klinik. Diagram ini membantu dalam memahami detail sistem dan memudahkan dalam pengembangan dan implementasi sistem. Nah, untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kurikulum yang saya akan membahas tentang PFP level 2 yang sudah dibahas teman-teman saya dulu. Tadi saya akan menjelaskan lanjutan dari teman-teman saya. Dan ini level 2-nya. Di sini ada manajemen inventoris. Sini ini sebagai tempat penyimpanan buat penyuplai buat segala bidang kedokteran maupun obat-obatan. Dan ini ada gudang ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dari sebagai berbagai stok barang, alat medis, dan lain-lain. Dan di sini ada tenaga medis. Ini ada manajemen obat. Semua ada obat buat sakit ringan dan sakit berat. Di sini saya nggak tahu kenapa, tapi ini mungkin ada juga ada buat menyediakan alat-alat itu. Tapi kayaknya belum juga ya, kan masih ada error yang belum diperbaiki, mohon maaf ya. Ini ada departemen ini kayak buat tempat penyimpanan, buat pengatur dari dari inventaris klinik. Di sini berfungsi sebagai pengatur buat dari berbagai stok barang, peralatan, jadwal dokter maupun apa nih. Bisa juga ada prosesnya ini untuk
dapat mengambil suatu barang dari ini, kita harus ke admin dulu. Admin ke pesan, mungkin ke pelanggan juga mungkin sampai ke pesanan. Karyawan ini akan jadi akan mengecek atau proses dari barang-barang yang akan dikirim oleh karyawan tersebut. Di sini ada mengenai proses dan selesai, saya akan membahaskan. Oke, sekarang saya akan membahas CDM, quality diagnosis. Saya telah mengatur bagaimana entitas yang tadi ke dalam masker ini untuk menjadi lebih singkat atau lebih dapat mengaturnya. Dan ada juga dengan CDM. Ini sebelumnya tadi salah saya ya. Jadi CDM adalah control data model. Di sini berfungsi sebagai tempat untuk pengembangan dan sistem database yang kita akan buat. Jadi bagaimana itu bakal jalan, bagaimana bisa berjalan, bisa keluar, bisa sebagai update, menjadi sebagai tempat untuk mengisinya. Di sini saya cuma ini. Ini sama kayak PDM. Dan juga sama kayak yang PDM ini adalah physical data model. Ya, posisinya sama seperti CDM, tapi CDM dengan PDM itu beda. Bedanya kalau CDM itu lebih ke arah untuk mengembangkan dari nol, sedangkan PDM ini lebih tingkat duanya dari CDM ini, yaitu kayak dalam jadi PDM ini kayak sama PDM ini kayak fungsi fisik. Jadi dia harus ada integritas yang jelas dan juga dapat melakukan itu dan juga ada LCDM. Ini juga ada yang namanya LCDM, itu logic database, logic data model. Di sini itu LCD ini jadi adalah prosesnya lebih lengkap dan lebih lengkap. Integritas dari berbagai yang sudah ada disatukan menjadi sebuah database. Itu lebih lengkap daripada sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviani. Pada kesempatan ini saya presentasikan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang kami susun untuk sistem manajemen inventaris klinik pada matkul Bapak Irman Hariman. Dokumen ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak bagi sistem manajemen inventaris obat di klinik kami. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan stok obat, pemesanan obat, dan manajemen data lainnya yang berkaitan dengan inventaris klinik. Kami menyusun dokumen ini untuk menjadi acuan bagi tim pengembang dalam merancang dan membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan klinik. Oke, kesimpulannya, sistem manajemen inventaris ini diharapkan dapat membantu klinik dalam mengelola stok obat, pemesanan, serta menyediakan laporan yang tepat waktu dan akurat. Dengan adanya sistem ini, kami yakin pengelolaan inventaris di klinik ini dapat dilakukan lebih efisien dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya dan juga kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.